Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan belajar tentang bersih itu sehat. Di masa pandemi ini, menjaga kebersihan itu sangat-sangat diperlukan. Agar badan kita tetap selalu sehat dan kita terhindar dari segala macam penyakit. Nah, anak-anak sekalian, coba perhatikan di situ ada gambar anak yang sedang mandi. Kemudian ada anak yang sedang keluar dari kamar kecil. Juga ada anak yang sedang berwudu. Dan ada anak yang sedang bertayamum. Semua itu adalah bersuci, yaitu untuk membersihkan kotoran dari najis yang menempel pada badan kita. Bersuci juga disebut dengan toharoh. Toharoh atau bersuci ini banyak sekali macamnya. Yang pertama adalah gambar anak yang sedang mandi. Mandi termasuk cara kita untuk bersuci atau toharoh. Bagaimana kita mandi? Nah, sebelum masuk kamar mandi, kita baca doa dulu. Kalian pastinya sudah hafal bacaan doa sebelum masuk kamar mandi. Kemudian, siram anggota tubuh kalian dan kemudian pakailah sabun untuk membersihkan kotoran yang menempel pada badan kita. Selanjutnya, bilas dan keringkan dengan handuk. Kemudian, coba kalian perhatikan. Di situ ada anak yang sedang BAB atau buang air besar. Nah, buang air besar disebut dengan istinja. Buang air besar, buang air kecil. Nah, itu disebut dengan istinja. Nah, istinja adalah membersihkan kotoran setelah buang air kecil ataupun besar. Kemudian gambar berikutnya adalah gambar anak yang sedang berwudu. Sebelum sholat, pastinya kita harus berwudu terlebih dahulu. Bagaimana cara kita untuk berwudu, anak-anak? Tata cara berwudu diantaranya yang pertama, kita membersihkan kedua telapak tangan kita. Kemudian selanjutnya kita berkumur. Ketiga, kemudian kita membersihkan hidung. Yang keempat, kita bersihkan muka kita secara merata. Kemudian yang kelima, kita bersihkan kedua tangan kita sampai ke siku. Dimulai dari sebelah kanan terlebih dahulu yang lebih utama. Kemudian kita membasuh rambut. Nomor 7 kita membasuh telinga. Yang kedelapan kita membasuh kedua kaki sampai di atas mata kaki. Anak-anak jangan sampai lupa sebelum kita berwudu, kita baca niat untuk berwudu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardol lillahi ta'ala. Juga setelah berwudu kita baca
doa setelah berwudu. Kemudian ada tata cara tohroh yang lain yang namanya tayamum. Apabila kita tidak ada air, apabila ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak boleh terkena air, misalkan dalam keadaan sakit dan sebagainya, maka kita diperkenankan untuk tayamum sebelum kita melaksanakan sholat. Dengan catatan tidak ada air atau memang kita ada larangan untuk tidak terkena air karena berbagai penyebab. Bagaimana caranya kita bertayamum? Yang pertama, kita pukulkan telapak tangan kita ke tanah agar terkena debu. Karena tayamum itu tidak menggunakan air, tapi tayamum menggunakan debu. Debu itu adalah suci. Tapi caranya berbeda dengan berwudu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang pertama kita pukulkan telapak tangan kita ke atas tanah. Kemudian yang kedua, kita usapkan telapak tangan kita ke wajah. Kemudian kita usapkan tangan kanan dengan tangan kiri. Dan yang keempat, kita usapkan tangan kiri dengan tangan kanan. Nah, tidak kita usapkan pada telapak kaki seperti wudhu. Cukup muka dan kedua tangan kita. Itu tata cara kita berwudhu. Anak-anak sekalian, kebersihan itu sangat penting bagi kita. Kebersihan sebagian dari iman. Nah, kebersihan itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, kebersihan badan. Bagaimana cara kita untuk membersihkan badan kita? Nah, kalau tadi Pak Guru sampaikan, kedua kita harus mandi, juga kita harus sering-sering membasuh tangan kita sampai bersih, utamakan pakai sabun. Juga jangan sampai lupa kita selalu menggosok gigi dengan benar dan tertib atau rutin. Kemudian kuku-kuku yang panjang harus kita potong supaya tidak ada penyakit yang menempel pada kuku-kuku kita. Dan masih banyak lagi cara kita untuk membersihkan badan. Yang kedua, yaitu kebersihan pakaian. Bagaimana cara kita membersihkan pakaian? Nah, pakaian harus kita cuci dengan sabun, kemudian kita jemur, kemudian kita setrika, kita tata dengan rapi. Juga jangan sampai lupa kita selalu menjaga kebersihan tempat makan. Ya, piring, sendok, garpu juga harus dicuci dengan bersih sebelum kita pakai. Begitu juga dengan alat-alat belajar kita. Buku, lemari, meja, tas, dan sebagainya juga harus selalu kita jaga kebersihannya. Kemudian yang ketiga, yaitu kebersihan lingkungan. Bagaimana cara kita membersihkan lingkungan? Mestinya kita selalu menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, selalu menyapu lingkungan sekitar kita. Juga di tempat-tempat sholat, di musola, di masjid, di langgar, secara rutin harus selalu kita bersihkan. Dan sebagai kewajiban pribadi, tempat tidur yang sudah kita gunakan harus selalu kita bersihkan dan selalu kita rapikan setiap hari. Demikian anak-anak sekalian, bahwa kebersihan sangat penting bagi kita dan harus kita mulai dari sekarang. Kita mulai
dari diri kita sendiri, belajar, mencoba, berlatih untuk selalu menjaga kebersihan. Kesimpulannya bahwa bersuci atau toharoh ada cara mandi, ada cara berwudu, ada cara dengan tayamum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.